warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ardiansa Nasution dari kelas D1 Teknik Sipil Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema Tauhid. Tauhid artinya menjadikannya satu dan esa. Maksudnya menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Bukan hanya itu, mempelajari arti tauhid juga termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Di samping itu, orang yang mampu menerapkan arti tauhid dengan baik dalam kehidupan maka akan menjadikan individu yang ikhlas dalam menerima setiap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah yang sangat penting sekali dengan tauhidlah. Allah menciptakan langit dan bumi. Untuk tauhid, Allah menciptakan jin dan manusia, dan untuk tauhid, Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surah Az-Zaziriyat ayat 56. Tauhidullah Jalla wa Ala adalah merupakan pondasi segala macam amal. Maka dari itu, kewajiban kita adalah untuk betul-betul memperhatikan tauhid dibandingkan seluruh permasalahan-permasalahan agama yang lain. Mempelajari tauhid bukan hanya sebatas teori, tapi harus praktik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memulai dakwah mereka dengan tauhid. Beliau bersabda kepada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutusnya ke negeri Yaman, "Jadikanlah dakwah yang pertama kali kamu serukan adalah syahadat la ilaha illallah." Dalam sebuah riwayat dikatakan supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid tercermin dalam dua kalimat syahadat. La ilaha illallah berarti tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Dan Muhammad Rasulullah berarti tidak boleh beribadah kepada Allah Ta'ala kecuali dengan ajaran Rasulullah. Inilah pintu masuk ke dalam agama Islam. Dan ia merupakan kunci surga. Seorang yang mengucapkan dan meyakini serta tidak melakukan pembatalnya, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Dari hasil pengkajian bahwa tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Yang artinya tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Kemudian, arti tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Sedangkan tauhid al-asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang ia tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam bertauhid, orang harus menolak menyingkiri segala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, dan hanya mengakui, menetapkan, serta menjalankan bahwa peribadatan hanya merupakan hak Allah saja.
pencipta alam semesta. Bertauhid bukan sekedar mengikrarkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, pengatur serta pemilik alam semesta. Sebab tauhid semacam ini telah diikrarkan pula oleh kaum musyrikin Arab pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bertauhid harus direalisasikan dengan memberikan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, permohonan, doa, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermakna hanya kepada Allah saja. Dengan demikian, agar tauhid berfungsi menghapus segala dosa dan menghalangi masuk neraka, maka seseorang harus memurnikan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla serta berupaya menyempurnakannya. Ia harus memenuhi syarat tauhid, baik dengan hati, lidah, maupun anggota badannya, atau minimal dengan hati dan lidahnya pada saat meninggalkan dunia. Intinya, menyerahkan peribadatan, kehidupan, dan kematian hanya kepada Allah. Meninggalkan segala bentuk kemusyrikan serta segala pintu yang dapat menjerumuskan ke dalam kemusyrikan sebagaimana telah diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Allah. Tauhid merupakan tugas dan tanggung jawab setiap individu muslim selama hayat di kandungan badan. Dia mengawali hidupnya dengan tauhid dan meninggalkan alam dunia ini juga harus dengan tauhid. Demikian pula kewajiban seumur hidup adalah menegakkan nilai-nilai tauhid dan mendakwakannya. Dan hanya tauhidlah yang bisa menyatukan kaum muslimin. Demikianlah materi tauhid yang saya sampaikan. Bila ada salah atau kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.